Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Zahrul Azhari dengan NIM 25105562178, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Teknik Mesin di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK SYP 171 Madiun dengan materi perkembangan teknologi di industri manufaktur. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua yang ada di dalam kelas ini diberi kemudahan ya, segala urusannya, lalu diberi rezeki yang lancar, diberi kesehatan selalu. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Dimohon untuk ketua kelas Reza, silakan dipimpin untuk berdoa pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita berdoa. Untuk selanjutnya akan saya absensi ya untuk anak-anakku semuanya. Ahmad Zaki, Ahmad Fajri, Dito Denoval, Kaldivano, Muhammad Fikri Haikal, Raditya Nasri, Reza Anggor, Arga Septiansyah, Arya Julio, Rivaldo Permana, Alvin, Afan Hafiz, Bayu Ardiansyah, Doni. Oke. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia ya, Indonesia Raya ya. Dimohon untuk semua peserta, Didik silakan berdiri. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, dari pandu ibuku. Oke, untuk materi kita sebelumnya kita sudah belajar terkait proses bisnis di bidang manufaktur. Nah, mungkin kalian yang kemarin sudah mempelajari ada yang masih ingat bagaimana step by step cara menjalankan proses bisnis di bidang manufaktur kemarin? Apa? Contohnya apa kemarin? Bagaimana cara pengelolaan dari apa? Proses bisnis. Kemarin ada apa? Instrumen yang ada kemarin? Poin-poin yang ada kemarin apa? Di proses bisnis bidang manufaktur. Yo, apa kemarin? Ada supplier. Ya kan kemarin udah Pak Zaru jelaskan, ada 3 macam itu loh. Yang pertama ada apa? Nah, lalu tengah-tengahnya apa? Apa? Distribusi. Lalu yang ketiga konsumen. Oke. Itu contoh dari sistem rantai pasok ya. Rantai pasok itu bagian penting dari proses bisnis bidang manufaktur ini. Oke, untuk tujuan pembelajarannya di sini ya, buat kalian semuanya, peserta didik, nah ini kalian ya, harus bisa memahami konsep perkembangan teknologi dalam industri manufaktur dari masa ke masa ya, dari revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Nah, bahkan ini untuk revolusi industri yang terbaru yang 5.0 ini sudah mulai bergaung. Nah, ini
Tapi kita belajar yang sampai 4.0 aja di sini ya. Oke. Untuk yang poin kedua di sini, kalian ya selaku peserta didik harus melakukan refleksi diri ya. Refleksi diri terhadap pentingnya penguasaan teknologi dalam dunia kerja, industri, masa depan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kalian harus mempunyai gambaran ya, mempunyai pemahaman bagaimana cara kalian bisa sedikit belajar ya, bahkan belajar lebih terkait teknologi dalam dunia kerja, industri di masa depan. Nah, ini krusial sekali. Jadi kalian harus semangat dalam belajar. Oke, untuk yang poin ketiga di sini ada peserta didik menunjukkan keterampilan komunikasi dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok secara runtut, lalu percaya diri dan juga sopan. Ya. Nah, untuk yang poin ketiga nanti akan kita pelajari ya. Nanti ada sesi penilaian buat kalian. Nanti silakan dimaksimalkan ya. Ini untuk mengukur bagaimana pengetahuan kalian ya, pemahaman materi kalian sampai mana, seperti itu. Ini ada sedikit pertanyaan buat kalian semuanya. Nah, ini ada 2 poin pertanyaan pemantik buat kalian semua yang ada di sini. Oke, yang pertama, mengapa saat ini banyak pabrik ya, banyak pabrik menggunakan robot dan mesin otomatis ya, dan bagaimana hal itu memengaruhi peluang kerja bagi manusia di industri manufaktur. Nah, kira-kira ada pengaruh gak dengan adanya ini, dengan adanya robot dan mesin, apakah mempengaruhi peluang kerjanya kita? Kira-kira ada pengaruh gak? Nah, pemahaman terkait hal tersebut itu yang harus kalian pelajari ya, yang harus kalian pahami. Nah, makanya kita sesaat lagi akan mempelajari terkait ini penggunaan robot dan mesin, lalu dampaknya seperti apa, lalu apa yang harus kalian persiapkan sebagai generasi penerus bangsa. Nah, ini masuk poin 2. Siapkah kalian untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, itu pertanyaannya besar ya, apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa. Kalau misalkan nanti tidak bisa ya, belum mempunyai amunisi untuk menjalankan ini, nanti kalau bukan kalian siapa lagi? Nah, itu makanya kalian harus semangat dalam belajar ya, tidak gaptek ya, itu yang paling penting. Harus selalu update pengetahuan. Nah, itu kalian kalau scroll TikTok setiap hari, jangan hanya melihat konten sing joget-joget atau apa. Kalau bisa dikurangi ya, ganti dengan mengkonsumsi konten-konten yang dibantu untuk belajar terkait ini tadi. Nah, ini. Nah, dari sini sudah paham ya? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat terkait 2 poin ini. Ada? Fajri? Belum ada ya? Arga? Belum? Doni mungkin? Oke, untuk hari ini kita belajar terkait perkembangan teknologi di industri manufaktur. Apa sih kira-kira arti dari industri manufaktur? Nah, ini sudah ada penjabarannya sedikit ya. Jadi untuk industri manufaktur itu adalah proses mengubah bahan ya, proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Simpel kan? Proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Contohnya, nah, di sini ada contoh ya. Ada industri otomotif. Contohnya apa industri otomotif? Pembuatan pelek, ya kan? Pembuatan pelek, lalu pembuatan blok engine, ya, pembuatan bodi, ya, bodi di mobil atau di truk dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk industri otomotif. Lalu yang kedua ada logam, pembuatan logam.
Contohnya pembuatan logam baja misalnya. Nah, itu kan biasanya kalau di industri itu kan untuk satuannya dia roll, pakai roll ya. Kalau kalian pernah lihat di konten-konten di YouTube atau di TikTok, biasanya kan ada gulungan baja itu loh, sing beratnya tontonan. Nah, itu contoh industri manufaktur dari logam. Lalu yang ketiga ada pemesinan. Ya, ada pemesinan. Ini hampir sama seperti yang logam ini ya. Oke. Nah, kira-kira peran industri manufaktur ini apakah penting? Jawabannya adalah berperan penting sekali ya di dalam dunia teknik mesin. Nah, ini bicara konteks di dunia teknik mesin ya di sini ya. Jadi mempunyai peran yang sangat-sangat penting. Ya. Karena di teknik mesin kita belajar terkait cara mengolah ya, cara membuat produk ya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait timeline sejarah terkait perkembangan revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Oke. Yang pertama di sini kita bicara terkait revolusi industri 1.0 ya. Oke, di sini untuk revolusi industri 1.0 pertama kali muncul ya dari buku catatan sejarah itu dari negara Inggris. Tahu negara Inggris nggak? Nah, negeri ini sepak bola. Ada fansnya MU atau Liverpool ada? Gak seneng babalan toh kalian? King MU, King MU. Nah, contohnya MU dari negara Inggris. Nah, Inggris itu negara pencetus ini revolusi industri 1.0. Ya, jadi untuk revolusi industri 1.0 itu ya, pertama kali mesin yang diciptakan waktu itu ya, itu ada mesin uap. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Ini gambar sketch gambar propertinya seperti ini. Nah, ini. Jadi bagaimana mesin uap itu bisa menggerakkan ya. Jadi dari bahan bakar uap ya, itu dikonversi menjadi penggerak untuk mesinnya ini. Nah, ini yang dinamakan revolusi industri 1.0. Oke, lalu yang kedua ada revolusi industri 2.0. 2.0. Ya, kita bicara terkait produksi massal dan tenaga listrik. Nah, ini. Dengan tenaga listrik. Jadi untuk revolusi industri 2.0 ini merupakan perkembangan ya, pengembangan dari revolusi industri 1.0. Oke. Untuk materi kali ini sudah selesai ya. Sebelum kita lanjut ke video studi kasus, mungkin ada yang ditanyakan dulu anak-anakku semuanya? Ada yang tanyakan? Tidak. Terkait penjelasan tadi, terkait IoT, smart factory? Tidak. Doni mungkin ada yang menanyakan? Ya ada, aman? Aman. Harga? Ya, coba. Reza? Oke. Jadi itu tadi ada video ya terkait perkembangan teknologi industri di manufaktur ya, di industri manufaktur. Terkait video tadi ya, ini Pak Zarul ada tugas buat kalian ya. Ini tugasnya sifatnya kelompok, jadi silakan dikerjakan. Ini untuk lembar kerja peserta didiknya Pak Zarul bagikan. Nah, ini silakan kalian berdiskusi ya. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya ya. Nama kelompoknya ditulis kelompok 1 gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Ini silakan diisi. Nah, dari video yang sudah kalian tonton tadi, silakan dianalisis ya.
silakan dianalisis di situ di lembar LKPD-nya, silakan diisi. Nah, di situ ada 4 poin pertanyaan ya. Ada 4 soal, silakan dijawab dan juga ada dampaknya. Nah, di situ silakan ditulis saja di situ ya. Silakan ditulis ya. Terkait hasil analisa ya. Untuk hasil analisanya silakan ditulis. Silakan ditulis. Ayo, silakan diskusi boleh dengan kelompoknya masing-masing. Dijawab sedetail mungkin, malah lebih bagus hasilnya ya. Setiap kolom diisi nih. Nah, kayak gitu boleh. Silakan dituliskan ya, kayak gitu boleh. Ini kan dampak, ini kan hasil analisis. Hasil analisismu terkait video tadi loh. Kalau ini ada dampaknya secara ini, Bu, sangkut pautnya karo ini boleh. Ini kan patokannya. Boleh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan Anggotanya disebut dengan kami yang beranggotakan. Oke, bisa dibacakan untuk hasil analisanya. hasil analisis teknologi semakin canggih, pekerjaan semakin. Ada yang tanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkembangan teknologi manufaktur yang ditampilkan dalam video artikel hasil analisis kelompok kami. Proses perkembangan lebih efisien dengan menggunakan mesin printer. Dampak terhadap dunia kerja, lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. 2. Dampak teknologi terhadap efisiensi dan produktivitas industri. Hasil analisis kelompok kami. Proses lebih cepat dan menghasilkan barang lebih mudah dicapai. Dampak terhadap dunia kerja, pengangguran lebih banyak dikarenakan banyaknya orang yang digantikan oleh robotik. 3. Perubahan kebutuhan kompetensi tenaga kerja akibat kemajuan teknologi. Hasil analisis kelompok kami. Kebutuhan pasar lebih tercukupi dan peningkatan hasil pembuatan barang lebih meningkat. Dampak terhadap dunia kerja, orang-orang lebih minat kepada printer karena membuat produk lebih efisiensi. Oke. Isu global yang mempengaruhi dunia manufaktur, otomatisasi dan industrial, AI dan lain-lain. Hasil analisis kelompok kami. Bekerja lebih mudah mengontrol mesin menggunakan sistem komputer. Oke, untuk kelompok 1 dan 2 silakan disimak. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan presentasikan kelompok ini dengan anggotanya. 1. Avan, 2. Doni, 3. Alvin, 4. Bayu. Kita akan menyampaikan hasil analisis kelompok kami dan dampaknya. Hasil dari perkembangan teknologi manufaktur yang ditampilkan
kelompok yang kecil yaitu integrasi. Dampak terhadap tenaga kerja membuat angka pengangguran lebih cepat dikarenakan pekerjaan lebih cepat, presisi dan berat. Membuat efisiensi pekerjaan atau mempermudah percetakan komponen kecil dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Dampak terhadap tenaga kerja, angka pengangguran meningkat secara tenaga pekerjaan lebih efisiensi, presisi keselamatan kerja meningkat. Perubahan akibat kemajuan teknologi mengakibatkan pergeseran antara teknologi baru dengan teknologi lama yang membuat efisiensi dalam pekerjaan. Dampak terhadap biaya kerja pengangguran meningkat karena pekerjaan dengan efisiensi produksi dan kerja. Tergantikan oleh robot dan mesin otomatis. Dan dari kelompok 3, bila ada yang ditanyakan, silakan. Oke, untuk kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kelompok 3 sudah? Bisa ditutup? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Silakan dibuat refleksi ya terkait ilmu yang kalian dapat hari ini ya, terkait diskusi kalian. Silakan diimplementasikan, silakan dipahami ya terkait ini tadi. Dijadikan sebagai referensi buat belajar kalian ya. Jadi tolong misalkan kalian nanti ada pembelajaran ya, ada pembelajaran terkait perkembangan teknologi di industri manufaktur, tolong dipahami ya, harus fokus ya, jangan nyerah, harus belajar terus ya, karena ini demi masa depan kalian, biar tahu dan melek digital ya, melek ilmu pengetahuan yang baru ya. Ini ada asesmen kognitif ya, di sini kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda. Dan ini sifatnya individu ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Ayo, waktu kalian tinggal 3 menit di sini, ayo cepet. Sudah? Sudah? Ini biji Pak. Stop, ini. Misalkan permintaan dari di sini. Oh, enggak, Pak ya. Sudah? Ya. Pak. Sudah? Sini, Pak. Gimana? Sudah? Sulit sekali, Pak. Oke, jadi untuk kesimpulannya materi hari ini ya,
kesimpulan hari ini, kalian sebagai generasi baru nih ya, sebagai pemuda ya, ujung tombak bangsa kita ya untuk mengarungi teknologi yang semakin canggih ke depannya. Saya harap kalian harus bisa mempersiapkan ya, mulai dari peningkatan skill ya, lalu upgrade pengetahuan dan lain sebagainya ya. Jadi tolong belajar dengan sungguh-sungguh terkait perkembangan teknologi yang ada. Nah, jangan sampai malas-malas untuk belajar. Nah, seperti itu ya. Oke, ini ada lembar refleksi. Ini bisa kalian isi. Lembar refleksi. Ini hanya 3 poin aja. Bisa diisi. Silakan diisi ya. Ada lembar refleksi, silakan diisi. Silakan diisi. Hanya 3 soal aja, 3 pertanyaan refleksi. Silakan diisi. Oke, silakan diisi lembar refleksinya. Kalau sudah, bisa dikumpulkan. Nah, ini buat anak-anakku semuanya di sini mungkin bisa menyimpulkan terkait apa yang sudah kalian dapat terkait materi pelajaran hari ini. Nah, kesimpulannya apa? Gimana? Terus apa? Terkait apa yang tadi materinya? Peningkatan skill. Terkait perkembangan teknologi industri manufaktur. Nah, itu ya. Tolong jadikan sebagai bahan belajar kalian ya, buat referensi ya. Intinya kalian sebagai anak-anak muda harus semangat dalam belajar, jangan pernah bosan-bosan ya. Melek teknologi itu wajib. Lalu untuk perasaan kalian gimana setelah mendapatkan pelajaran pada hari ini? Senang. Terus apa lagi kira-kira? Senang terus? Tambah ilmu, oke. Terus untuk harapannya nih, kira-kira apa ke depannya kalian? Setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, materinya apa? Oke, agar bisa lebih memahami, lebih paham terkait apa? Teknologi manufaktur. Oke. Oke, sebelum kita sampaikan untuk pertemuan kita selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, ini adalah materi kita selanjutnya ya. Ini terkait materi profesi dan juga kewirausahaan. Nah, ini masih satu jalur ya dengan materi yang kita dapat hari ini ya, dan juga di sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar proses bisnis di bidang manufaktur, lalu ini tadi kita semua sudah belajar terkait apa? Perkembangan teknologi industri. Lalu untuk materi selanjutnya kita belajar terkait profesi dan kewirausahaan. Nah, ini tidak kalah pentingnya ya. Jadi di dunia profesi itu seperti apa? Lalu kita bagaimana cara menjalankan kewirausahaan. Nah, ini sangat penting. Jadi tolong buat kalian silakan belajar ya dengan sungguh-sungguh. Oke, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini Pak Zarul akhiri ya. Pak Zarul ucapkan terima kasih buat anak-anakku semua yang sudah hadir, yang sudah bersemangat untuk belajar pada pagi ini. Mohon maaf bila Pak Zarul ada kekurangan dalam penyampaian materi pada pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa, silakan dipimpin. Pak Zarul tutup ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.